semua, kembali lagi di podcast OSMPK Darya bersama tim Olips SMP Lab School Kebayoran. Nah teman-teman, hari ini aku ada kedatangan narasumber nih. Narasumber merupakan praktisi bimbingan konseling SMP Lab School Kebayoran. Halo Bu Tia. Halo Fla, apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Nah teman-teman, hari ini aku pengen bahas topik yang lagi trending nih, mental health. Coba Bu, kan ada pepatah nih, tak kenal maka tak sayang. Jadi teman-teman mari kita mulai menyayangi mental health kita masing-masing. Bu Tia, menurut Ibu apa itu mental health sih? Mental health itu adalah kondisi seseorang bahwa dia itu paham tentang kondisi dirinya secara psikologis, secara emosi, yang kemudian dia bisa mengelola stresnya sendiri, dia bisa menyayangi juga dirinya sendiri. Self love dong. Betul. Aku sih kebanyakan kayaknya self love-nya Bu. Oh gitu? Iya. Bagus dong. I know. Oke, lanjut lagi Bu. Menurut Ibu ada nggak Bu faktor-faktor yang memengaruhi mental health remaja? Ada ya. Kalau untuk remaja biasanya kan faktor lingkungan sekitar. Iya. Nah, remaja itu sendiri kan sebenarnya dia sedang dalam proses yang tumbuh, begitu. Jadi kamu mungkin sebagai remaja juga mengalami ya bagaimana perubahan secara psikologis itu juga mempengaruhi kondisi mental kamu. Misalnya untuk waktu-waktu tertentu nih, kadang-kadang Fla mungkin merasa sangat sedih atau justru sangat bahagia berlebihan begitu ya. Nah itu sering sekali terjadi pada remaja dan itu bisa terjadi karena lingkungan ya, nggak cuma karena diri sendiri, kondisi diri sendiri, tapi karena lingkungan. Kadang kalau buat remaja itu misalnya ada teman yang biasanya mungkin menyapa kita tapi terus kemudian tiba-tiba dia nggak menyapa, itu kan juga bikin kondisi mental remaja tuh bisa jadi sedih, terus kemudian overthinking ya, mungkin itu. Nah itu yang banyak sekali terjadi sama remaja. Ya benar sih Bu, kadang-kadang kayak kalau misalnya tuh aku ada temen yang tiba-tiba kita tuh nggak terlalu dekat pada hari tuh, nggak terlalu banyak ngomong tuh, kayak jadi kayak khawatir kira-kira nih ya? Kenapa ya, jangan-jangan gara-gara kita ya gitu ya. Nah, itu kan bisa ganggu juga kesehatan mental kita. Terus Bu, ini nih medsos Bu. Kira-kira tuh medsos ada nggak perannya dalam kesehatan anak remaja Bu? Menurut lo gimana? Ada nggak sebagai remaja? Kalau sebagai kesehatan mental anak remaja tuh kayaknya ada sih Bu. Kalau kan aku tuh kadang-kadang suka posting kan di itu. Terus aku udah rasa khawatir kayak kira-kira nih komentarnya gimana ya? Tuh, berapa ya yang nge-like? Ya kan? Berapa yang nge-like? Terus kemudian kira-kira komentarnya nih positif atau negatif ya? Cukup siap nggak sih kalau kemudian kita diberikan komentar-komentar negatif oleh netizen, oleh terus teman-teman kita sendiri gitu ya? Nah itu punya pengaruh yang besar sih Fla. Itu sebabnya sebenarnya mengapa kita juga perlu cerdas digital ya. Artinya kita perlu tahu apa sih sebenarnya materi apa yang kita posting, sehingga orang juga akan memberikan feedback atau komentar juga yang jadi positif gitu. Kalau kita memposting hal-hal yang negatif, kan itu juga bisa jadi berbalik negatif juga ke kita. Nah itu yang bisa mengganggu kesehatan mental kita. Kita jadi overthinking, kita jadi curigaan sama orang, terus kemudian mungkin bahkan yang lebih parah, kalau kita nggak bisa mengendalikan diri gitu ya, kita bisa menyalahkan diri kita sendiri gitu. Terus kalau nggak salah ada term yang namanya tuh cyberbullying ya Bu? Jadi tuh kalau nggak salah tuh kayak ada anonymous comments yang kamu dapat terus cenderung kayak, untuk membuli begitu ya. Nah, kalau itu juga kan memang sering sekali terjadi pada remaja. Ketika kemudian ada komentar negatif yang membuli,
biasanya nanti akan muncul komentar-komentar lain yang itu juga akan membuat kesehatan mentalmu jadi terganggu seperti itu. Dan itu sering kali dilakukan oleh remaja, sering kali diterima oleh remaja karena kamu sendiri pasti kan juga merasakan. Saya nggak tahu nih, kamu punya berapa medsos nih? Kalau medsos yang aktif cuma satu doang, Bu. Oh gitu. Instagram doang. Instagram aja. Tapi Instagramnya ada berapa akun nih? Ayo. Satu doang, satu. Oh cuma satu. Iya. Kadang kan ada remaja yang punya beberapa akun yang memang kemudian menyamarkan. Itu jadinya menjadi sulit buat orang dewasa di sekitarnya, di sekeliling anak itu, ketika cyberbully itu sudah terjadi. Jadi nggak ketahuan kan siapa nih yang melakukan seperti itu. Sementara mungkin anak yang dibully sudah jadinya lebih parah karena mungkin dia nggak mau sekolah jadinya, atau mungkin dia nggak punya, lebih senang menyendiri di kamar, nggak punya aktivitas dan sebagainya. Ya Bu, ngeri banget ya kalau pakai medsos gitu. Nah, kan tadi Ibu udah ngomong kan Bu, kalau ada faktor lingkungan yang bisa mengaruhi mental health. Nah, kira-kira tuh faktor lingkungan itu apa Bu? Nah, kalau untuk remaja ya pastinya ada keluarga, ada sekolah, termasuk diantaranya adalah teman-teman dekat. Teman-teman? Iya, karena kan coba menurutmu mana yang lebih banyak berperan ketika kamu punya medsos? Siapa yang lebih sering like, siapa yang lebih sering komen di medsos kamu? Pasti kan teman-teman. Dan komentar teman-teman kadang tidak semuanya menyenangkan, kadang tidak semuanya memberikan komentar yang positif seperti itu. Meskipun itu juga tergantung dari apa yang sudah kita posting ya gitu. Terus Bu, setelah ini semua mungkin mental health itu kayak lagi nggak stabil tuh, kira-kira hal-hal apa saja yang bisa memperbaiki, merawat mental health kita Bu? Oke, kalau misalnya ada remaja yang dia mulai merasa terganggu dengan lingkungan sekitarnya karena memang ada teman-teman yang mengejek, ada teman-teman yang bully, ada teman-teman yang suka merendahkan. Nah, anak ini, temanmu ini bisa datang, boleh datang ke teman yang memang bisa menjadi pelindung, tempat curhat, tempat cerita gitu. Tapi biasanya kan kamu tahu ya, remaja itu juga kadang punya masalah sendiri juga gitu. Jadi mungkin yang lebih baik adalah kamu datang kepada orang dewasa. Datang ke orang tua, bisa datang ke mungkin kakak kamu yang lebih dewasa, atau datang ke guru. Bisa, kalau di sekolah bisa ada wali kelas atau guru mata pelajaran yang memang kamu dekat, atau guru BK. Nah, kalau sama guru BK kan kamu bisa bercerita ya tentang apa yang dialami, terus kemudian bagaimana cara kamu mengatasi hal itu. Kemudian kalau itu terjadi di sekolah, guru BK juga bisa membantu mencarikan solusi untuk permasalahan bullying ini. Tapi kalau misalnya melawan rasa kayak takutnya untuk curhat ke orang itu gimana ya Bu? Memang kan hal yang pertama kalau kita mau curhat ke orang, kita butuh apa? Butuh trust, butuh kepercayaan. Jadi memang kepercayaan itu dulu yang harus dimunculkan. Jadi membiasakan diri untuk bercerita kepada teman, dan kemudian kalau misalnya kita ketemu sama orang yang bicara tentang hal yang pribadi kepada kita, itu tandanya bahwa kita adalah orang yang dipercaya gitu ya. Kalau kita dipercaya berarti ya kita akan membantu menyimpan permasalahannya. Jadi bukan terus kemudian dibicarakan kepada teman yang lain sehingga bullyingnya semakin menyebar, semakin jadi banyak orang yang tahu, banyak orang yang mengejek dan sebagainya. Lanjut lagi Bu. Boleh. Nih, apa tanda-tanda kesehatan mental yang buruk nih Bu? Biar kita sebagai teman bisa kayak saling menasehati, temenin bisa gitu. nemenin ya. Kesehatan mental yang buruk biasanya diawali dari dia menarik diri dari sosial, makan sendiri, terus kemudian nggak mau bermain, diajak ngobrol nggak mau, terus kemudian kalau misalnya
apa namanya, di chat menjawabnya juga lama seperti itu. Nah, itu adalah salah satu tanda bahwa mental health-nya itu terganggu. Nah, yang paling parah adalah ketika misalnya dia sudah tidak lagi mau keluar dari kamar misalnya, atau ada keinginan untuk self harm. Bahkan yang paling parah adalah ketika kemungkinan ada pikiran-pikiran untuk menyakiti diri sendiri yang lebih dari itu, termasuk bunuh diri. Nah, semoga kita nggak ada ya teman-teman kita yang kemudian berpikiran seperti itu. Amin. Oh, jadi gitu. Sampai parahnya pengen sampai bunuh diri ya, Bu? Sampai ada yang pengen bunuh diri. Karena mungkin ya itu tadi, dia butuh bantuan karena dia punya masalah, tetapi tidak ada orang yang mau menemani, gak ada orang yang mau mendengarkan, tidak ada tempat dia cerita, sehingga dia pikir mungkin mengakhiri hidup adalah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah, padahal kan tidak seperti itu. Iya, kayak merasa kalau dirinya tuh kayak tidak patut ada di dunia ini. Betul. Ya, Bu. Iya. Jangan sampai begitu, jadi takut. Iya. Nah, sekarang kan sedang panas nih, Bu, tentang bullying. Menurut Ibu, cara mencegah bullyingnya terjadi itu gimana, Bu? Cara mencegah bullying. Iya. Memberikan kesadaran kepada anak-anak tentang respect terhadap orang lain itu juga sebagai cara untuk mengurangi bullying. Nah, kalau di sekolah kita tuh kita punya 5 panduan hidup tuh. Iya. Lah, ya. Nah, 5 panduan hidup itu kan yang kita lakukan keseharian ya. Bagaimana kemudian kita menghargai orang lain dengan cara mendengar aktif, tidak merendahkan, seperti itu. Nah, kemudian kita berusaha untuk menjadi orang yang terbaik, personal best itu, sehingga bisa membantu teman-teman yang lain. Nah, caranya ya tadi dengan saling menghargai potensi yang ada, terus kemudian kita berusaha untuk menjadi teman yang baik juga buat teman-teman yang lain. Seperti itu. Selain itu juga mengendalikan diri gitu, mengendalikan diri supaya tadi tidak memposting hal-hal yang negatif. Kadang bercandanya juga suka berlebihan. Maksudnya mungkin mau bercanda dengan foto-foto, tapi ternyata foto-foto itu bisa berakibat bisa berpotensi jadi bullying. Nah, itu juga harus saling mengingatkan. Bapak Ibu guru juga di sekolah juga harus terus mengingatkan hal itu. Wah, baik banget caranya ya, Bu, cara mencegahnya. Nah, lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Bila bullying tersebut sudah terjadi, apa yang harus dilakukan kepada pelaku dan korban bullying tersebut, Bu? Oke. Pastinya sekolah akan mencari informasi terlebih dahulu. Mengapa hal itu terjadi? Apa penyebabnya? Nah, nanti kemudian biasanya sekolah akan berdiskusi. Jadi Bapak Ibu guru yang ada di dalam tim kesiswaan itu pasti punya langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi hal itu. Nah, biasanya gitu kan kita berpaku pada aturan-aturan yang ada di sekolah. Jadi dilihat tuh, kalau memang ternyata dia terbukti melakukan bullying, maka ada pelanggaran aturan. Pasti kalau ada pelanggaran aturan, ada konsekuensi yang harus dijalankan. Nah, biasanya seperti itu. Padat juga ya, Bu, untuk mencari kesalahan sama kayak pelakunya gitu. Bukan mencari kesalahan sebenarnya, Fla, mencari titik terang sebenarnya mengapa hal itu terjadi. Jadi penyebabnya justru
kadang mungkin itu tadi menjadi bully karena dianggap bahwa itu bercanda, padahal kan sebenarnya sudah berlebihan seperti itu. Jadi itu. Dan kemudian memberikan pemahaman kepada pelaku bahwa ya hal itu memang tidak baik gitu. Memberikan refleksi kepada pelaku bahwa jika itu terjadi pada dirinya, maka gitu kan dia juga pasti akan merasa tidak nyaman berada di sekolah seperti itu. Wah, aduh, berat juga topiknya Bu. Jadi kayak sempet mikir-mikir sendiri gitu. Terus lanjut lagi Bu, bila ada siswa yang sedang terkena bullying, apa yang harus dilakukan siswa tersebut? Tadi kan Bu Tia udah sampaikan, ketika kemudian dia merasa bahwa ada orang yang mengganggu, ya ada orang yang membuli. Nah, anak-anak ini bisa langsung ke orang dewasa. BK? Boleh ke gurunya, boleh ke guru BK, boleh ke wali kelas, boleh ke guru mata pelajaran, boleh ke orang tua dulu untuk menyampaikan. Kemudian nanti dari situ biasanya kan sekolah akan menerima laporannya. Dari situ kemudian kita akan menggali informasi, memanggil misalnya siapa saja yang menurutnya terlibat seperti itu, sehingga tadi dapat titik terang tentang permasalahannya. Dari situ kemudian kita akan berikan perlakuan sehingga anak-anak sadar, anak-anak tahu bahwa bullying itu ya tidak baik, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Oh iya. Nah Bu, udah sampai pertanyaan terakhir nih Bu. Oke. Wah, banyak juga pertanyaannya. Iya ya. Terakhir nih Bu, bagaimana cara kita mendukung teman atau keluarga yang sedang terkena bullying? Oke. Yang pertama adalah menerima kondisi. Kemudian yang kedua, menerima kondisi bahwa dia memang sedang dalam kondisi yang sedih, katakan seperti itu. Kadang dia tidak bisa menerima dirinya sendiri sebagai pribadi. Yang kedua, kemudian kita mendengarkan apa saja yang menjadi keluhannya. Tapi mendengar yang memang benar-benar mendengar itu. Kemudian kita juga melakukan obrolan-obrolan tanpa judgement, tanpa kita nggak memberikan label-label tertentu. Bahkan kita tidak memberikan komentar-komentar yang misalnya seperti ini, masa kamu gitu aja jadinya sedih. Padahal kan kondisi setiap orang pasti akan berbeda. Tapi kita mendengarkan saja, kita memberikan dukungan, kita menyiapkan diri kita, misalnya ketika dia misalnya sedang sedih, kita bisa punya waktu untuknya. Kemudian baru kita bisa mengajak dia untuk kembali ke hal-hal yang positif, tapi mungkin biasanya pelan-pelan gitu. Biasanya dia akan lebih menjadi orang yang pemilih dalam berteman. Nah, kita mungkin bisa jadi salah satu teman yang bisa membuat dia jadi nyaman. Jadi gitu ya Bu. Ya. Jadi kalau di kelasnya Fla ada nggak yang kira-kira seperti suka dibully-bully gitu? Enggak kayaknya Bu. Nggak ada ya? Alhamdulillah tuh kelas aku tuh solid. Terus kita tuh saling rangkul gitu. Jadi ada juga sih Fla, teman-teman yang mungkin kalau kamu lihat dalam keseharian tuh suka menyendiri. Boleh juga tuh kayak tergantung preferensi mereka sendiri ya. Boleh juga kita tanyain, mau ditemenin nggak? Karena mungkin bukan karena dia introvert, tapi memang karena dia susah bersosialisasi. Dan itu tadi, jangan-jangan sebenarnya dia juga sedang ada masalah sehingga dia menyendiri gitu. Jadi harus peka terhadap lingkungan. Betul. Sama teman-teman kita, sama berempati dengan teman. Well Bu, itu cukup dari pertanyaan-pertanyaan aku. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Nah teman-teman, jadi ini tentang mental health. Terima kasih udah menyaksikan. Mohon maaf jika ada kesalahan yang disengaja ya Bu, maupun tidak disengaja. Terima kasih banyak semuanya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.